Halo teman-teman semua, aku Aufas dengan NIM 087. Putisa dengan NIM 088. Aku Salwa dengan NIM 091. Aku Gilang dengan NIM 100. Aku dia dengan NIM 101. Oke, jadi pada video kali ini, kelompok kita akan ngebahas mengenai gambaran umum analisis keuangan. Untuk materi yang pertama bakal aku serahin ke Gilang ya. Oke, untuk gambaran umum analisis keuangan, kita bahas tentang bisnis aktivitas terlebih dahulu ya. Jadi, apa aja sih aktivitas inti dalam sebuah bisnis dan kenapa itu penting banget untuk analisis keuangan? Jadi, dalam dunia bisnis, semua yang dilakukan perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam empat aktivitas utama. Planning, financing, investing, dan operating. Yang pertama yaitu planning activities. Jadi, planning activities adalah titik awal dari semuanya. Perusahaan menetapkan tujuan dan strategi lewat business plan. Misalnya, Colgate merancang strategi agar tetap unggul di pasar produk, perawatan pribadi, dan rumah tangga. Rencana ini mencerminkan visi, target, hingga taktik pemasaran dan operasional. Yang kedua yaitu financing activities. Nah, financing activities mencakup cara perusahaan mengumpulkan dana, baik dari kreditur maupun pemegang saham. Dana ini dipakai untuk membiayai operasional harian hingga investasi jangka panjang. Komposisi pembiayaan ini sangat menentukan struktur dan risiko keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu investing activities. Investing activities berfokus pada pembelian dan pengelolaan aset yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis. Ini termasuk pabrik, mesin, hak paten, bahkan sumber daya manusia. Perusahaan juga bisa menanamkan dana lebihnya dalam instrumen keuangan jangka pendek maupun panjang. Yang terakhir yaitu operating activities. Operating activities adalah inti dari segala aktivitas bisnis sehari-hari, seperti produksi, pemasaran, distribusi, dan administrasi. Ini mencerminkan seberapa efektif strategi dan sumber daya perusahaan dijalankan untuk menghasilkan laba. Nah, keempat aktivitas ini saling terhubung dan jadi pondasi utama dalam analisis laporan keuangan. Dengan memahami struktur aktivitas bisnis, kita bisa menilai kinerja dan potensi masa depan perusahaan secara lebih akurat. Oke, yang selanjutnya mengenai financial statement reflect business activities. Jadi, laporan keuangan itu merupakan cerminan dari aktivitas bisnis sebuah perusahaan. Dalam laporan inilah segala proses operasional, pendanaan, dan investasi yang terjadi diterjemahkan ke dalam ukuran moneter sehingga lebih mudah dipahami, dianalisa, dan dievaluasi. Melalui laporan keuangan, dapat tampak sejelas sumber pendanaan perusahaan, rincian biaya yang dikeluarkan, kewajiban yang harus diselesaikan, hingga laba yang dihasilkan. Selain memberikan kewajiban mengenai kondisi keuangan sekarang, investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai pedoman penting saat mengambil keputusan, misalnya mengenai investasi, pemberian pinjaman, perencanaan bisnis, ataupun penerapan kebijakan. Oke, untuk yang selanjutnya kita bakal masuk ke bagian financial statement analysis untuk subbab bagian analysis tools. Alat-alat analisis ini bakal bantu kita untuk memahami sehat nggak sih keuangan perusahaan, efisien efisien nggak sih manajemennya, dan menguntungkan nggak sih investasinya. Nah, berikutnya ada empat alat utama yang wajib kita tahu dalam analisis tool financial statement analysis. Yang pertama itu ada common size analysis, yaitu adalah mengubah laporan keuangan menjadi persen-persen. Misalnya, berapa persen dari penjualan yang jadi beban pokok atau laba. Yang dimana analisis ini cocok untuk bandingin perusahaan beda ukuran atau lihat struktur biaya. Lalu untuk tools yang kedua itu adalah ratio analysis, yang dimana alat ini adalah alat yang paling sering digunakan. Terdapat berbagai jenis rasio seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi. Contohnya itu seperti ada ROE, Return on Equity, Current Ratio, dan Inventory Turnover. Yang dimana tool yang satu ini cocok untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan cepat. Lalu tools yang ketiga adalah
trend analysis, yang dimana kita melihat data keuangan dari tahun ke tahun. Apakah jualannya meningkat, marginnya menurun, atau asetnya bertumbuh gitu. Dan tool trend analysis ini cocok untuk mendeteksi arah perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu untuk alat yang terakhir adalah cash flow analysis, yang dimana alat ini berfokus pada uang tunai yang benar-benar masuk atau keluar. Kadang perusahaan terlihat untung di atas kertas, tetapi kehabisan kas. Cocok untuk mengukur kesehatan likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Jadi keempat alat ini semuanya saling melengkapi ya teman-teman. Tapi gunakan bersama-sama untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi kesimpulannya adalah angka di laporan keuangan bukanlah akhir, tapi awal dari analisis. Gunakan alat-alat analisis dengan tepat, pahami maknanya, dan ambil keputusan yang cerdas. Nah, kemudian adalah mengenai valuation model atau model penilaian perusahaan. Ini adalah cara untuk menentukan berapa jumlah nilai wajar dari suatu perusahaan atau saham. Supaya kita tahu apakah harganya sekarang itu overvalue atau undervalue. Nah, ada beberapa model yang sering dipakai, contohnya discounted cash flow atau DCF yang menghitung nilai sekarang dari proyeksi arus kas masa depan. Lalu ada juga price to earning ratio yang membandingkan harga saham dengan laba per saham. Nah, model-model ini membantu sekali untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional, apalagi di pasar yang fluktuatif seperti saat ini. Oke, kalau ngomongin pasar saham, ada satu teori yang populer banget nih, namanya Efficient Market Hypothesis atau EMH. Intinya, teori ini bilang kalau semua informasi yang sudah langsung tercermin itu ada di harga saham. Nah, kalau benar begitu, buat apa sih kita repot-repot analisis laporan keuangan? Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Pasar itu isinya banyak dengan orang yang punya cara dan kecepatan yang berbeda dalam menyerap informasi. Jadi, harga saham belum tentu selalu menunjukkan nilai sebenarnya. Warren Buffett sendiri bilang bahwa pasar sering efisien, tapi nggak selalu. Artinya, kalau kita bisa membaca informasi dengan tepat dan cepat, masih ada peluang buat dapetin keuntungan. Jadi, meskipun pasar itu cepat, kemampuan kita dalam memahami dan menginterpretasi informasi itu tetap penting banget. Oke. Oke, sekian video dari kita mengenai gambaran umum analisis keuangan. Semoga penjelasan dari kita bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih.